Mau mulai kapan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang KIRPAM mata kuliah transportasi fluida. Next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Evi Septianingrum dengan akhiran NIM 52134200012. Yang kedua ada Jauza Nurul Makfiro dengan akhiran NIM 019. Yang ketiga ada Yeni Sulistiorini dengan akhiran NIM 020. Yang keempat ada Sekarah Mawati dengan akhiran NIM 021. Yang kelima ada Taskia Alifiananda dengan akhiran NIM 028. Yang keenam ada Elza Pundiana dengan akhiran NIM 033. Yang ketujuh ada Nafadila Erviandan dengan akhiran NIM 035. Yang kedelapan ada Filania Aulia Putri dengan akhiran NIM 037. Yang kesembilan ada Nathanael Adonai Tandirogeng dengan akhiran NIM 036. Yang ke-10 ada Lista Putri Arifia dengan akhiran NIM 043. Yang ke-11 ada Putri Sintawati dengan akhiran NIM 054. Dan yang ke-12 ada Rindi Kirani dengan akhiran NIM 064. Next. Untuk pembahasannya, terdiri dari definisi GERPAM, prinsip dan cara kerja, jenis-jenis GERPAM, detail konstruksi, fungsi GERPAM, serta kelebihan dan kekurangan GERPAM. Next. GERPAM atau pompa roda gigi adalah jenis pompa positif displacement di mana fluida akan mengalir melalui celah-celah roda gigi dengan dinding rumahnya disebut sebagai pompa karena fluida yang dialirkan pada umumnya berupa cairan atau liquid dan bubur atau sluri. Contohnya, untuk mengalirkan cairan dengan kekentalan rendah seperti alkohol, pelarut, atau gas cair, serta cairan dengan kekentalan sedang dan tinggi seperti cat kain, polimer, dan karet cair. Jenis pompa ini mencakup 2 atau lebih roda gigi yang menciptakan gaya vakum untuk menggerakkan cairan di dalam pompa. Pompa roda gigi ini dapat dibangun dengan berbagai bagian seperti poros, rotor, dan casing. Prinsip kerja GERPAM. Gambar yang pertama itu sedot. Saat roda gigi berputar ke arah yang berlawanan, gigi terlepas, jadi ruang kembali terbuka di sisi hisap, menyebab cairan dalam jumlah baru dan membawanya ke sekitar casing pompa ke pembuangan. Untuk gambar yang kedua, itu pemindahan cairan. Cairan mengalir di sekitar kantong di antara gigi selubung. Untuk gambar yang ketiga, itu pelepasan. Saat roda gigi kembali ke jala, volumenya berkurang dan cairan dipaksa keluar dari port pelepasan. Cara kerja GERPAM. Pada tahap startup, GERPAM mulai bekerja ketika energi disuplai ke drive shaft. Kemudian driver atau power gear mulai berputar dengan memanfaatkan tenaga penggerak utama. Yang kedua, roda gigi penggerak atau pemalas yang menyatu dengan power atau driver gear juga berputar dengan putaran roda gigi daya, tetapi berputar ke arah sebaliknya.
Ketika kedua roda gigi ini mulai berputar, kevakuman parsial mulai terbentuk di sisi hisap pompa. Yang ketiga, ketika vakum dihasilkan, maka cairan sisi hisap tersedot ke roda gigi. Selanjutnya, setelah pemrosesan ini, cairan yang dihisap tersumbat antara rumahan dan roda gigi. Kemudian cairan yang tersumbat tadi antara gigi dan roda gigi serta rumah bergerak saat roda gigi berputar. Dan cairan ini mengalir dari sisi inlet ke sisi outlet. Demikian pula pada roda gigi yang digerakkan, fluida juga mengalir dari sisi inlet ke sisi outlet. Dan fluida bertekanan tinggi juga dikeluarkan dari sisi outlet pompa. Karena penggerak dari pompa roda gigi saling bertautan satu sama lain dan tidak ada ruang bagi cairan untuk bergerak. Oleh karena itu, fluida tidak dapat mengalir langsung ke sisi outlet atau dari sisi inlet ke sisi outlet. Untuk aliran fluida di dalam pompa, pergerakan roda gigi ini sangat wajib dan tanpa pergerakannya fluida tidak dapat mengalir. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai jenis-jenis gear pump. Gear pump terdiri dari 4 jenis pompa, yaitu yang pertama internal gear pump, yang kedua external gear pump, yang ketiga lobe pump, dan yang keempat adalah G-rotor pump. Next. Yang pertama adalah internal gear pump. Next. Internal gear pump adalah pompa yang menggunakan 2 roda gigi sebagai penggerak fluida kerja di dalam casing pompa. Satu roda gigi menjadi penggerak dan yang lainnya menjadi yang digerakkan. Roda gigi penggerak berada di dalam roda gigi yang digerakkan. Fitur internal gear pump terdiri dari yang pertama, bisa dijalankan untuk fase kecil, yang kedua, memiliki jejak yang sangat besar dan besar, dan yang ketiga adalah persyaratan net positive section head atau NPSH sangat rendah. Next. Baik, cara kerja dari internal gear pump dengan memanfaatkan roda gigi dalam yang biasanya dihubungkan dengan penggerak dan roda gigi luar yang biasanya bertindak sebagai idler. Awalnya fluida masuk lewat suction port antara rotor, roda gigi besar, dan idler, roda gigi kecil. Fluida kemudian masuk melalui celah-celah roda gigi, bagian yang berbentuk seperti bulan sabit membagi fluida dan bertindak sebagai seal antara suction dan discharge port. Fluida yang membanjiri discharge port akan terus didorong oleh fluida di belakangnya sehingga fluida terus mengalir. Selanjutnya terlihat bahwa fluida kerja masuk melalui inlet pompa menuju sela-sela roda gigi luar yang diputar oleh roda gigi dalam. Fluida tersebut bergerak menuju sisi outlet akibat dorongan dari roda gigi luar. Selanjutnya roda gigi dalam masuk ke sela-sela roda gigi luar sehingga mendorong fluida kerja untuk keluar ke sisi outlet pompa. Next. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hanya 2 bagian yang bergerak, lalu kedua hanya ada 1 kotak isian, 3 sangat baik untuk cairan viskositas tinggi, 4 beroperasi dengan baik di kedua arah, 5 bisa untuk beroperasi dengan 1 arah aliran dengan rotasi yang baik, 6 perawatan yang mudah, 7 desain fleksibel yang dapat menyesuaikan kebutuhan, 8 NPSH dibutuhkan rendah, lalu yang terakhir pelepasan cairan yang merata dan konstan terlepas dari kondisi tekanan. Lalu kekurangannya pertama, memiliki harga tinggi, kedua beban cantilever pada bantalan, 3 batas tekanan sedang, 4 biasanya membutuhkan kecepatan rata-rata. Next. Lalu aplikasinya yang pertama berbagai macam oli, bahan bakar, dan pelumas. Lalu ada resin dan polimer,
lalu ada alkohol dan solvent, aspal bitumen dan tar, lalu ada polyurethane foam, food product seperti sirup, coklat, dan lainnya. Next. Jenis selanjutnya yaitu external gear pump. Next. Sama dengan pompa roda gigi internal, pompa roda gigi eksternal ini juga menggunakan dua roda gigi sebagai komponen utamanya. Yang membedakannya adalah kedua roda gigi berada pada posisi yang sejajar dan roda gigi penggerak tidak berada di dalam roda gigi yang digerakkan. Lalu pompa roda gigi eksternal dapat dibangun dengan dua roda gigi, yaitu saling mengunci dan identik di mana roda gigi saling terkunci dengan poros yang terpisah. Secara umum, gigi tunggal dapat digerakkan dengan bantuan motor untuk menggerakkan gigi lainnya. Dalam beberapa kasus, poros dapat digerakkan oleh motor listrik, dan ini ditahan dengan bantalan atau bearing di setiap sisi casing. Lalu, pompa ini terdiri dari dua buah roda gigi yang dipasang saling merapat. Perputaran roda gigi yang saling berlawanan arah akan mengakibatkan tekanan vakum pada sisi hisap. Akibatnya, fluida akan terhisap masuk ke dalam ruang pompa. Kemudian, fluida ini dikompresikan keluar pompa hingga tekanan tertentu. Pompa roda gigi terdiri dari roda gigi penggerak dan roda gigi yang digerakkan. Pompa jenis ini lebih mudah dalam pengoperasiannya karena hampir tidak pernah masuk angin. Selanjutnya. Lalu di sini ada fitur dari external gear pump. Yang pertama ada pompa ini berukuran solid dengan desain yang sederhana. Lalu ini cukup mendistribusikan kapasitas tinggi karena outlet besar mereka. Selanjutnya external gear pump mengelola tekanan seperti rendah, sedang, atau tinggi, lalu dukungan poros serta toleransi dekat pada kedua permukaan roda gigi. Baik, selanjutnya untuk jenis yang ketiga ada external gear pump. Nah, cara kerja dari external gear pump itu yang pertama, gear pump bekerja dengan cara mengalirkan fluida melalui celah-celah antara gigi dengan gigi. Yang kedua, fluida kemudian dikeluarkan melalui saluran outlet karena sifat pasangan roda gigi yang selalu mengikuti titik kontak. Yang ketiga, suatu pasangan roda gigi secara ideal akan selalu memiliki satu titik kontak dengan pasangannya, meskipun roda gigi tersebut berputar. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh mekanisme gear pump untuk mengalirkan fluida. Dengan kata lain, secara ideal, fluida tidak akan masuk melalui titik kontak pasangan roda gigi tersebut. Yang keempat, jika jumlah gigi semakin sedikit, maka volume fluida yang dialirkan semakin besar, karena rongga antara roda gigi dengan dinding semakin besar pula. Sedangkan untuk meningkatkan flow rate dapat dilakukan juga dengan meningkatkan RPM dari roda gigi tersebut. Nah, pompa jenis ini tidak memerlukan katup atau valve seperti pada reciprocating pump sehingga loss dapat berkurang. Next. Nah, kelebihan dari external gear pump itu sendiri yang pertama kecepatannya tinggi, yang kedua tekanan tinggi, ketiga desain mengakomodasi berbagai bahan, yang keempat perawatannya mudah, yang kelima kerjanya relatif tenang, yang keenam desain kurang ekspensif dibandingkan dengan gear pump internal, yang ketujuh tidak ada beban bearing atau bantalan yang diperpanjang. Nah, untuk kekurangannya dari external gear pump itu sendiri yang pertama tidak ada padatan yang dapat diterima. Yang kedua, pompa ini memiliki jarak bebas ujung tetap. Yang ketiga, 4 bushing di daerah fluida. Next. Aplikasinya yakni adalah mengalirkan berbagai macam oli bahan bakar, mengalirkan minyak pelumas, mengukur jumlah aditif yang dicampurkan pada bahan kimia, mencampur dan mengaduk bahan kimia,
sistem hidrolik pada industri dan mobil. Selanjutnya ada low pump. Next. Pompa low bus bekerja seperti pada pompa roda gigi eksternal, seperti cairan mengalir di dalam rumahan. Pompa hidrolik ini menggunakan low bus sebagai pengganti gigi gir. Itu dapat menggunakan 3 atau 4 low bus sesuai dengan kebutuhan. Berbeda dengan roda gigi pompa gigi eksternal, low bus tidak saling bersentuhan. Roda kemudi eksternal gearbox mencegah low bus bersentuhan. Bantalan pendukung poros pompa terletak di dalam gearbox. Karena bantalan ini tidak berada di dalam cairan yang dipompa, tekanan dibatasi oleh defleksi poros dan posisi bantalan, yang mengurangi tingkat kebisingan pompa. Karena lobus yang lebih sedikit dan ukuran lobus yang lebih besar, debit yang lebih tinggi. Lalu aplikasi low pump ini digunakan di berbagai karena lobus yang lebih sedikit dan ukuran lobus yang lebih besar, debit yang lebih tinggi dapat dicapai oleh pompa ini. Lalu aplikasi dalam low pump ini digunakan dalam berbagai industri, termasuk dalam pulp dari kertas, kimia, makanan, minuman, farmasi, dan bioteknologi. Cara kerjanya, lobus keluar dari mesin, mereka memperluas volume di sisi inlet pompa, fluida mengalir ke dalam rongga dan terperangkap oleh lobus ketika mereka berputar. Kemudian fluida berjalan di sekitar bagian dalam casing di kantong antara lobus dan casing, tidak lulus antara lobus. Lalu akhirnya lubang lobus cairan tersebut melalui port outlet di bawah tekanan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pada low pump. Yang pertama untuk kelebihannya yaitu perubahan rotasi menyebabkan pembalikan aliran. Yang kedua, perawatannya yang mudah. Ketiga, kepadatan aliran tinggi. Keempat, pulsasi rendah. Kelima, alirannya terus-menerus. Keenam, basisnya yang tepat. Dan ketujuh, aliran sebanding dengan kecepatan. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan 2 segel. Yang kedua, mengurangi angkat dengan cairan tipis. Dan yang ketiga, bekerja tidak maksimal apabila digunakan untuk cairan yang bercampur pada zat padat. Selanjutnya yaitu ada gyrotor pump. Gyrotor pump sendiri adalah pompa roda gigi internal tanpa bentuk bulan sabit. Rotor adalah roda gigi dalam power gear dan yang digerakkan adalah roda gigi luar. Pompa roda gigi ini sangat sesuai untuk fungsi tekanan rendah yang bersih seperti sistem filtrasi oli panas dan sistem pelumasan. Tapi juga dapat ditemukan dalam aplikasi tekanan rendah hingga sedang hidrolik. Gyrotor pump cara kerjanya yaitu fluida masuk di sisi saluran masuk antara roda gigi yang digerakkan dan rotor. Kemudian fluida mengalir melalui pompa di antara gigi dari prinsip roda gigi dalam roda gigi. Toleransi yang ketat di antara roda gigi bertindak sebagai penutup antara bukaan masuk dan keluar. Gigi rotor dan gigi pemalas sepenuhnya terlibat dalam memproduksi segel yang berjarak sama antara outlet dan inlet. Segel ini memaksa cairan mengalir melalui port outlet. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan gyrotor pump. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu hanya mempunyai 1 kontak isian. Yang kedua bekerja dengan baik di kedua arah. Yang ketiga ada kecepatan tinggi. Dan yang terakhir memiliki 2 komponen yang berputar. Sedangkan kekurangannya yaitu izin tetap, batas tekanan sedang, beban cantilever pada bantalan, dan padat tidak diperbolehkan. Next.
Detail konstruksi atau komponen dari gear pump. Dalam gear pump, umumnya ada dua roda gigi. Satu gigi adalah roda gigi penggerak atau roda gigi daya, dan yang lainnya adalah roda gigi penggerak atau idle. Roda gigi driver terhubung ke beberapa penggerak utama atau sumber energi mekanis apapun. Roda gigi penggerak juga dikenal sebagai roda gigi utama dan roda gigi yang digerakkan juga dikenal sebagai roda gigi pendukung. Next. Detail konstruksi atau komponen dari gear pump. Yang pertama ada driver gear. Driver gear terhubung ke penggerak utama, berputar menggunakan kekuatan dari penggerak utama. Driver gear atau ideal gear, roda gigi yang digerakkan menyatu dengan roda gigi penggerak dan berputar saat roda gigi penggerak berputar. Yang ketiga ada casing, baik roda gigi penggerak maupun roda gigi yang digerakkan dikemas di dalam casing gear pump. Dan yang terakhir yaitu bagian inlet atau sisi hisap. Bagian ini adalah bagian di gear pump, di mana cairan memasuki gear pump, cairan bertekanan rendah memasuki pompa dari bagian inlet. Selanjutnya adalah bagian atau sisi debit. Ini adalah bagian di gear pump di mana cairan bertekanan dikirim ke arah yang diperlukan. Cairan bertekanan tinggi mengalir keluar dari pompa dari bagian outlet. Kemudian ada penggerak utama. Dalam gear pump, penggerak utama digunakan untuk memberikan daya ke poros tepat roda gigi penggerak dipasang. Ini berupa motor listrik atau mesin IC atau bisa berupa tenaga kerja manual. Yang terakhir ada katup pengaman atau katup pelepas. Katup pengaman atau katup pelepas dipasang di sisi pelepasan sehingga jika terdapat tekanan berlebih maka dapat dilepaskan. Ini mencegah pompa agar tidak rusak. Next. Fungsi gear pump. Fungsi gear pump yaitu memompa dan mengalirkan cairan. Pompa bergerigi ini banyak digunakan untuk mengalirkan cairan dengan kekentalan rendah seperti alkohol, pelarut atau gas cair, serta cairan dengan kekentalan dengan tinggi, sedang dan tinggi seperti cat, kain, polimer, dan karet cair. Fungsi selanjutnya yaitu memindahkan media yang berbeda. Gear pump terdiri dari housing dengan dua penutup, pompa bergerigi dengan yang bertenaga dan berpenggerak ditopang dalam 4 bantalan gesekan, media dialirkan dari sisi hisap ke sisi tekanan pompa. Media yang dipompa dipindahkan dari antara celah antara gigi pada titik di mana gigi bertautan. Karena alasan ini, gear pump dikenal dengan pompa perpindahan. Pompa bergerigi berpresisi telah digunakan untuk mengukur polimer yang berbeda dalam proses produksi serat buatan. Serat buatan manusia selama lebih dari 70 tahun dan kadang-kadang disebut sebagai jantung mesin. Biasanya beroperasi terus-menerus selama 24 jam selama 7 hari dengan pemeliharaan minimal. Harapan tinggi dari konsistensi output dan sering berada dalam sebuah instalasi yang rumit. Baik, itulah penjelasan dari gear pump. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.